berkata, jika kalian melihat ada taman surga, maka mendekatlah. Ketika ditanya apa itu taman surga ya Rasulullah, dibilang adalah, dikatakan oleh sabda Rasulullah, halaqah zikir. Semoga apa tadi yang kita baca mengalir pahalanya untuk kita semua. Dimudahkan urusan kita dengan keberkahan, panjangkan umur untuk amal ibadah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke upaya menunaikan wasiat Rasulullah dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan itu jalan menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita menyebutkan hadis Sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Umar Muslim bainama ketika Sayyidina Umar meriwayatkan ketika beliau bersama rekan-rekan sedang bersama Rasulullah pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki syadid bayadis syab, bajunya sangat putih, sadid sawadir ras, sya'ar, rambutnya sangat la ya'rifuhu, la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu ahadun minna. Jadi tidak terlihat ada bekas perjalanan pada bajunya itu, dan tidak satu pun di antara kami, kata Sayyidina Umar, yang mengenal. Lalu orang yang datang ini meletakkan dengkulnya bertemu dengkul Rasulullah, tangannya menyentuh paha Rasulullah, lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu saya Islam itu apa. Nah ini kita tulis di arena. Pertanyaannya yang pertama adalah akhbirni anil Islam. Kalau di dalam redaksi lain ada yang mengatakan mal Islam. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antashhada, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, itu adalah syahadah. Lalu kemudian tusolli, itu sholat, kemudian tuzaki, zakat, kemudian tasumu itu puasa, kemudian tuzaki itu zakat, baru kemudian al-hajj man istata'a ilaihi sabila. Ini menjadi 5 rukun Islam. Lalu kemudian yang datang bertanya ini bilang sodakta. Semua sahabat takjub, ini yang nanya kok malah yang membenarkan. Baru kemudian beliau bertanya lagi, akhbirni anil iman, atau ada redaksi lain mal iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'minu billah, tu'mina billah, malaikati wa kutub. Itu ada rukun, ada 6 rukun. Jadi al-imanu billah wa bir rasul bil malaikah bil kutub bir rusul, terus
bil yaumil akhir, bil yaumil akhir sama bil qadar syarruhu khairuhu wa syarruhu. Ini adalah rukun iman yang kita kenal. Rukun iman, 6 rukun iman. Baru yang bertanya mengatakan shadaqta. Para sahabat terkejut lagi, yang bertanya kok malah yang membenarkan. Lalu beliau bertanya yang ketiga, akhbirni anil ihsan, atau mal ihsan. Dari sini Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Yang bertanya membenarkan, baru kemudian terakhir akhbirni anissa atau matasa. Kata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, yang paling penting dari hadis ini yang ingin kita ambil adalah 3 poin ini. Adapun yang tadi tentang sa'ah, tentang hari kiamat, faedah yang kita ambil dari situ, Rasulullah yang ditanya saja mengatakan mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka kalau sering kita dengar akhir-akhir beberapa waktu lalu orang mengatakan hari kiamat terjadi hari ini, tanggal ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dicari yang cocok. Maka itu yang harus kita, kenapa Rasulullah aja nggak tahu kapan kiamat, tiba-tiba ada orang mengatakan kiamat secara spesifik jadi jam sekian, misalnya hari sekian, bulan minggu sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini melebihi Tuhan. Nah, hadirin rahimakumullah, pertanyaan yang pertama ini terkait dengan syahadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Inilah nanti yang akan berkumpul di dalam ilmu fikih atau ilmu asy-syariah. Dia titik tekannya ada pada amal zahir. Kan kita syahadat kita ucapkan dengan lisan. Kemudian sholat gerakan dengan ucapan, puasa dilakukan jawarih, zakat juga, haji juga, semua dilakukan dengan anggota tubuh. Maka ilmu fikih, ilmu syariah itu dia ngurus titik tekannya kepada amal zahir, amal lahiriah. Nah, sedangkan yang mal iman inilah dasar dari ilmu usul ini, atau nama lainnya ilmu tauhid, atau kalau zaman dulu ada namanya ilmu al-kalam, atau ilmu asma wa sifat, ilmu jadal munazarah ila akhirih. Di sini kita diajarkan tentang Tuhan yang kita sembah itu harusnya bagaimana. Bukan berarti kita memaksakan logika kita kepada Tuhan, tapi zaman dulu ketika orang membaca ayat-ayat yang mengandung ayat-ayat mutasyabihat, misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian wa yabqa wajhu rabbik, jadi yang tersisa adalah wajah Tuhan. Kemudian kalau dalam hadis, setiap sepertiga akhir setiap malam Allah turun ke langit dunia, lalu mencari mana yang meminta ampun, mana yang meminta rezeki dan lain sebagainya, dan Ia memberi. Ini di setiap sepertiga akhir setiap malam.
Dulu ada yang mengatakan berarti Allah itu punya tangan, kemudian Allah punya wajah, kemudian Allah kalau turun ya bagaimana turunnya, seperti orang turun dari mimbar, berarti kan punya kaki dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan itu diserupakan dengan makhluk. Dari situlah karena semakin banyak pembahasan tentang sifat Tuhan ini yang kemudian menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka muncullah ilmu usuluddin. Sehingga dengan ilmu usuluddin itu kita diberikan pedoman. Seharusnya Tuhan yang kamu sembah begini sifat-sifatnya, dan kita akan masuk ke situ sebentar lagi melalui kitab Ummul Barahim karya Imam As-Sanusi. Barulah yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Anta abudullah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya engkau tidak bisa melihat, maka yakinlah Allah pasti melihat. Inilah sandaran atau dalil khusus untuk ilmu tasawuf atau ilmu al-akhlaq atau ilmu tazkiyah an-nafsi. Nah, karena ketiga-tiganya ini ada di dalam satu hadis, maka ada ulama yang mengatakan bahwa kalau orang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka itu tidak benar. Kalau orang berfikih tapi tidak bertasawuf, itu juga tidak benar. Kalau orang berfikih, bertasawuf tapi nggak beriman, nah itu juga tidak benar. Berarti orang bertasawuf harus berfikih, orang berfikih harus bertasawuf, dan orang berfikih bertasawuf harus beriman. Bahasanya Imam Malik yang mengatakan, man yatasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man yatafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi kalau orang bertasawuf tapi nggak mau berfikih, itu nanti akan menjadi zindik. Dia keluar dari agama. Kenapa? Karena kalau dia cuma menjalankan kehidupan batin saja, maka dia menolak banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasulullah yang memerintahkan untuk melaksanakan amal lahiriah, sholat, puasa, zakat. Sementara dia hanya menganggap yang penting itu kehidupan batin. Ngapain kamu sholat? Ngapain kamu puasa? Itu cuma perbuatan zahir. Padahal itulah yang diperintahkan oleh agama. Maka kalau dia cuma bertasawuf tapi tidak mau berfikih, tazandaqo, zindik, keluar dari agama. Yu'minu bi ba'd wa yakfuru bi ba'd. Iman sebagian, kufur pada sebagian. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika hizun bil. Nah, kemudian waman tafaqqaha waman yatafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Kalau seandainya orang itu berfikih saja tapi enggak bertasawuf, enggak bertazkiyatun nafas, dia akan jadi fasik, melakukan dosa. Kenapa? Karena di dalam ajaran ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf itu diajarkan kemurnian, kejujuran, ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi tasawuf itu banyak, dan itu adalah ajaran akhlak, ajaran etika untuk dipegang sebagai pedoman hidup. Bukan hanya yang kita kenal sebagai tarikat, ikut zikir, cari karomah, apa segala, bukan itu. Yang ingin kita tunjuk di sini adalah ilmu tasawuf yang betul-betul berdasarkan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Maka dia ngambil intisarinya dari cerita kehidupan para sahabat.
para tabi'in, para tabi'in dan para ulama setelahnya. Seperti kemarin yang sering kita ceritakan, ketika semua orang tidak sanggup menerima berita wafatnya Rasulullah SAW, satu bilang dia seperti Isa diangkat ke langit, satu bilang seperti Musa sebentar dipanggil 40 hari nanti akan kembali. Hanya Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu berani mengatakan sesungguhnya Muhammad telah wafat. Mangkana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya dia telah mati. Wa mangkana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Yang menyembah Allah maka sesungguhnya dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Dibacakannya wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu tak lain hanyalah rasul. Apa imata au qutila? Apakah kalau dia wafat, mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik jadi kafir lagi. Nah, sehingga Sayyidina Umar ketika mendengar Abu Bakar membaca ayat itu jatuh pingsan, seakan-akan baru sekarang saya mendengar ayat ini dibacakan. Sehingga satu kota Madinah melafalkan ayat ini, seakan-akan dia baru turun dari lisannya Abu Bakar. Padahal sudah semenjak lama ayat itu turun. Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya menyarifati atau menyimpulkan ajaran tasawuf dari kisah Sayyidina Abu Bakar ini, sehingga dia kemudian menyimpulkan tasawuf itu adalah al-i'tisam bil haqa'iq indah tilafi at-tara, berpegang teguh dengan kebenaran ketika banyak jalan yang berbeda-beda. Saat ini banyak aliran, banyak ajaran, banyak kepercayaan, banyak yang menyampaikan segala macam. Mana yang benar? Maka itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita tuntut. Ingat tadi hadis yang disampaikan diwasiatkan Rasulullah, talabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimatin. Tinggal nanti fardhahnya akan kita spesifikasi. Ini lafaznya umum, ada nggak takhsisnya? Soalnya kalau ini berarti umum semua ilmu pengetahuan, capek kita. Ini semua ilmu sekarang banyak sekali, yang ilmu kimia, fisika, kemudian elektronik, ilmu semua. Nah kalau itu dipahami secara umum, lafaz fardhah, thalabul ilmi fardhah ini berarti umum, wah kita harus belajar itu semua. Makanya kemudian para ulama berjibaku mengkhususkan lafaz umum ini, sehingga kemudian ini loh yang fardu ain, ini loh yang fardu kifayah. Kalau di dalam hadis itu thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa muslimah, baru disebut fardhah. Nah baru kemudian ulama mengklasifikasikan, karena fardhah itu ada yang ain, ada yang kifayah. Nah mana yang fardu ain yang harus kita pelajari, mana yang fardu kifayah, kalau sudah ada yang melajari kita tidak apa-apa, tidak usah. Jadi itu salah satu definisi tasawuf, al-i'tisam bil haqa'iq indah tilafit tara'iq. Lalu dikisahkan ketika lagi perang Uhud, babak kedua ketika pasukan muslimin kalah. Dan ketika itu orang-orang menyangka Rasulullah, Sayyidina Umar, Abu Bakar wafat. Datang Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, berkata, nyari-nyari, afikum Muhammad, afikum Muhammad, afikum Muhammad, 3 kali, nggak ada yang jawab. Sehingga dia berkeyakinan, sudah wafat ini Muhammad. Tinggal ada lagi di bawah Muhammad yang bahaya. Afikum Abu Quhafah, afikum Abu Quhafah, afikum Abu Quhafah, Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang jangan satu pun yang menjawab. Jadi diam semua. Nah ketika tidak ada jawaban, kata Abu Sufyan, berarti Abu Bakar juga sudah wafat. Lalu afikum Umar bin Khattab, ulang 3 kali, nggak ada yang jawab. Nah kata Abu Sufyan, nah sudahlah, berarti kalau 3 orang ini sudah tidak ada lagi, selesai urusan kaum muslimin. Berarti kita menang sudah. Seketika yang Sayyidina Muhammad SAW
sama Sayyidina Abu Bakar mampu menahan diri ketika dia ngomong begitu. Tapi Sayyidina Umar enggak bisa. Dusta engkau, ini Umar masih hidup, ini Rasulullah masih hidup, ini Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Ini saking Sayyidina Umar itu memang dalam hal yang seperti ini tegas dan keras. Sehingga ketika mendengar itu Abu Sufyan bilang, hari ini adalah pembalasan untuk kekalahan di waktu perang Badar. Perang itu adalah sijal. Istilahnya itu kadang kalian menang, kadang kita kalah. Lalu dia bilang, A'allal hubal. Ujian untuk berhala hubal. Nah, ketika dia bilang memuja berhalanya inilah, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, balas itu. Kata Sayyidina Umar, gimana menjawabnya ya Rasulullah? Bilang, Allahu a'la wa ajar. Allah lebih agung daripada hubal itu. Dari kisah ini yang diperintahkan untuk oleh Rasulullah untuk mengemban beratnya beban dikala lagi susah kalah umat muslimin kata itu adalah Sayyidina Umar. Sehingga kata Abu Nuaim al-Asfahani, tasawuf itu adalah rukubus sha'ab, memilih mengemban yang paling susah fi jalali al-qarb, ketika dalam keadaan bencana yang sangat berat, atau ketika dalam perjuangan yang berat, maka yang kita pilih adalah perbuatan yang paling berat, bukan yang paling ringan, atau bukan yang melarikan diri. Nah, ini bentuk dari definisi-definisi tasawuf. Nah, karena banyak definisinya, timbullah keheranan. Karena kan biasanya kalau kita mendefinisikan sesuatu kan cuma satu definisinya. Seperti ini ya satu, ruang tulis ya satu. Tapi tasawuf itu banyak definisinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saking luasnya ilmu ini, dan setiap orang memahami semampunya. Tetapi di dalam pemahaman-pemahaman itu ada benang pengikatnya. Benang pengikat itu apa? Sidqut tawajjuh ilallah. Kemurnian, kejujuran, kebenaran, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu tidak tercampur dengan niat-niat yang lain. Selama itu lillahi taala, maka niat-niat yang lain itu enggak ada yang mengikuti. Nah, maka di situ sidqut tawajjuh. Maka kalau orang hanya berfikih tapi tidak ada sidqut tawajjuh, tidak bisa diterima. Atau setidaknya pahalanya tidak bisa besar. Misal, kalau orang pergi ke masjid, mau sholat, ujuk-ujuk selama ini nggak pernah, tiba-tiba ke masjid, soalnya mau bentar lagi pemilu. Artinya niat dia ke masjid itu tidak murni, tidak jujur, tidak benar-benar menghadap kepada Allah. Sidqut tawajjuhnya tidak ada. Ini siapa tahu bisa terpilih kan lumayan. Itu tidak bisa. Makanya kalau orang hanya berfikih saja, tidak ada tasawuf sidqut tawajjuh, dia bisa menjadi fasik. Nah, supaya amal ibadah itu diterima dan pahalanya betul-betul sempurna, bagaimana? Mengumpulkan semuanya. Jadi dia berfikih, dia bertasawuf, yang landasannya adalah iman. Lah percuma kalau dia berfikih, bertasawuf tapi nggak beriman, nggak mengakui adanya Allah, ya nggak bisa juga diterima. Runtuh semuanya. Maka kalau kita ingin sempurna wacana keilmuannya, mengikuti apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, maka di sana ada ilmu syariah ngatur ulum zahir, ada iman mengatur tentang akidah, kemudian ada tasawuf yang mengatur tentang sidqut tawajjuh, kemurnian niat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana niatmu,
Sependek apa niatmu, sejauh itulah yang akan kamu capai. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau orang hijrah niatnya untuk menikahi perempuan cantik, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan perempuan cantik. Kalau hanya ingin mendapatkan harta kekayaan, maka cuma itulah yang akan dia dapatkan, tanpa ada pahala yang lain. Maka dari hadis ini muncul kaidah fikih al-umuru biwaqasidiha. Maka untuk kita ketika kita melangkahkan kaki ke sini semua, nah itu diikhlaskan sidqut tawajjuh. Ini betul-betul untuk rotib supaya dapat berkah akibat hadat, lalu untuk nuntut ilmu supaya mantap keyakinan, bersih hati dan kuat keimanan. Nah, ini untuk pembukaan. Hadis ini harus kita jadikan sebagai pedoman karena dia merupakan madarul usulil Islam. Jadi Islam itu, ilmu-ilmu Islam itu peredarannya ada di hadis ini. Salah satu hadis yang menjadi sumber berbagai macam disiplin ilmu Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran akidah kita kemarin tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Kita kemarin sampai di sifat wajib.